Baik, perkenalkan nama saya Cendrawan dari SKDB 8 dan di sini kita akan memulai SP yaitu berjudul Pro dan Kontra Rahim Buatan atau Artificial Womb. Next. Ini merupakan anggota-anggota dari SKDB 8. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Zulfikar. Dengan izin Maret 166, saya izin untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai topik yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu artificial womb technology atau rahim buatan. Jadi sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu mengenai AWT. Apakah AWT itu? Jadi AWT itu merupakan suatu alat atau teknologi yang dimana alat tersebut berfungsi untuk mendukung sebagai tempat bertumbuh kembangnya janin. Namun berada di luar tubuh sang ibu atau maternal. Untuk fungsinya ini, untuk alat ini biasanya digunakan pada bayi atau janin yang lahir prematur dengan perkiraan usia gestasinya sekitar 22 sampai 26 minggu. Konsep daripada AWT dan in vitro fertilization sebenarnya itu adalah konsep yang sangat berbeda, yang dimana kalau in vitro fertilization itu adalah fertilisasi di luar tubuh, kemudian embrio tersebut atau 5 hari setelah fertilisasi usianya, maka embrio tersebut akan diimplankan ke tubuh si ibu. Namun untuk AWT sendiri, eh, konsepnya adalah bayi sudah lahir, namun bayi tersebut prematur dengan usia gestasi 22 sampai 26 minggu, kemudian akan diaplikasikan aplikasikan alat AWT tersebut, dan untuk bertumbuh kembangnya berada di luar tubuh ibu itu sendiri. Kemudian di masa depan itu AWT juga memiliki potensi untuk mendukung pertumbuh kembangnya janin secara ektogenesis, bisa dari fase fertilisasi sampai bayi tersebut matur atau lahir secara matang. Jadi tidak hanya sebatas bayi prematur, kemudian untuk mendukung pertumbuh berkembangnya menggunakan AWT. Untuk di masa depan pula, AWT itu memiliki potensi pengaplikasian yang bervariasi. Contohnya seperti misal eh, terdapat suatu suami istri, pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri, kemudian terjadi fertilisasi secara natural, namun embrio yang ada di dalam tubuh maternal tersebut ditumbuh kembangkan dengan menggunakan AWT. Jadi ektogenesis parsial seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Ayudi Anjanika Surawi dengan 3 digit NIM terakhir 164. Jadi subjek penelitian yang digunakan pada penelitian-penelitian AWT berupa binatang seperti kambing, domba, dan tikus. Salah satu penelitian yang dilakukan pada janin domba menunjukkan hasil domba mengalami pertumbuhan yang normal dan perkembangan organ-organ tubuh yang matur. Desain alat yang digunakan berupa seperti kantung yang berisi cairan amnion sintetis, dan di luar kantung tersebut terdapat mesin yang terhubung dengan umbilical cord janin. Mesin tersebut berfungsi menyuplai nutrisi dan oksigen ke janin dan membuang karbon dioksida seperti layaknya fungsi pada plasenta. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya sih memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Yanti Graciela dengan 3 digit NIM terakhir 162. Jadi penelitian AWT ini perkembangkan di Philadelphia, di Pennsylvania tahun 2017. Selama penelitian, penggunaan inkubator konvensional di ruang NICU itu dianggap tidak efektif karena mengharuskan bayi bernafas melalui paru-paru. Sebagai gantinya, pernapasan bayi itu dapat dilakukan dengan penggunaan kateter yang juga digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan pembuangan sisa metabolisme. Nah, kenapa dia
bayi. Kalau misalkan dengan penggunaan inkubator konvensional dianggap tidak efektif, karena dengan penggunaan inkubator konvensional, bayi dipaksa untuk bernafas dengan menggunakan paru-paru. Padahal dalam masa perkembangannya, bayi prematur, paru-paru itu masih dalam masa perkembangan. Jadi pada saat bayi sudah dalam inkubator, paru-paru itu akan tidak dapat berkembang kembali, karena dalam bayi prematur yang dalam inkubator, paru-paru itu sudah digunakan. Lalu pada tahun 2017, BioBag yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu alat ganti yang dapat diidentikan dengan ketuban. Nah, alat BioBag ini mampu mempertahankan domba selama 28 hari. Penggunaan subjek ini dilakukan karena uji pengembangan domba itu dianggap sama dengan manusia. Lalu pada tahun 2019, uji coba kedua dilakukan dengan presentase kelangsungan hidup setinggi 87,5%. Tetapi presentasi ini tidak dapat menunjukkan angka yang sama mungkin dengan penggunaannya pada manusia nanti, karena ini beberapa fungsi fisiologis akan mempengaruhi hasil nantinya, yaitu mungkin kalau misalkan digunakan pada manusia, itu manusia bisa berkembang dengan kerusakan hati yang parah atau kerusakan otak. Baik, perkenalkan nama saya Nadira dengan 3 digit terakhir 160. Jadi saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Oke, akan tetapi terdapat beberapa keterbatasan pada AWT ini, antara lain sudut sampel kecil dengan jangka waktu yang singkat, perbedaan fisiologis seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan yang terakhir adalah isu biotika. Namun, kedepannya dapat diprediksi bahwa penerapan AWT pada manusia bukanlah sesuatu yang mustahil. Kelompok peneliti, Susanto dan teman-temannya, melakukan penelitian dengan membuat model hidup embrio dari jaringan embryonic stem cell untuk Germany kisah dari pengembangan manusia secara terperinci dan mendalam. Akhir kata, penelitian AWT mungkin dapat menjadi clinical effective device dan sebagai pembawa harapan bagi bayi prematur. Jadi next. Baik, perkenalkan saya Wildan Soalmasyar dengan Mimakir 174. Sekarang kita masuk ke bagian pro. Yang poin pertama, untuk AWT atau artificial womb itu merupakan inovasi klinis dengan potensi kebermanfaatan yang sangat besar. Jika kita lihat dari perkembangan risetnya, untuk AWT ini arahnya nanti itu sebagai salah satu sarana untuk ektogenesis, utamanya masih dalam tahap parsial ya. Nah, untuk kebermanfaatannya, jika nanti kedepannya memang AWT ini bisa diaplikasikan dan terbukti sukses, itu AWT dapat mempunyai potensi menjadi terobosan yang sangat bermanfaat bagi perawatan bayi preterm, terutama yang untuk extremely preterm. Nah, kenapa pada saat ini untuk di neonatus intensive care unit itu, untuk bayi-bayi yang lahir preterm itu, untuk manajemennya itu diberikan perawatan yang itu konsepnya memperlakukan mereka bayi-bayi preterm itu seperti selayaknya bayi yang cukup umur, dengan asumsi bahwa organ-organnya juga sudah berkembang normal. Artinya apa? Salah satunya itu dipakaikan ventilator jika ada masalah pernapasan. Nah, untuk dilihat dari konsepnya kan itu sebenarnya menunjang fungsi paru-paru yang normal. Sedangkan kalau bayi preterm terutama yang dengan usia gestasi yang sangat rendah, itu organ paru-parunya saja belum matang sempurna, dan untuk fungsinya tentu juga belum ideal juga. Nah, bagaimana caranya? AWT itu mengizinkan janin untuk terus berkembang selayaknya janin, sehingga masih ada terjadi yang namanya maturasi dan perkembangan organ-organ, sehingga yang tadinya mungkin dia berusia gestasi 28, begitu kena AWT, dia lebih lama lagi untuk mengalami perkembangan organ sehingga lebih matang, dan tentu saja untuk outcome-nya juga lebih bagus untuk keselamatan bayi itu sendiri. Jika sukses, ya tentu keselamatan bayi dengan usia yang sangat preterm dia itu dapat meningkat, karena ya untuk organ-organnya bisa berkembang menjadi lebih matang, sehingga untuk fungsi-fungsinya secara fisiologis juga lebih ideal. Lanjut.
Halo, perkenalkan nama saya Patricia Linjotan dengan 3 digit NIM terakhir 171. Jadi, artificial womb teknologi ini atau rahim buatan bisa membawa manfaat yang signifikan dalam hal menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Dalam situasi medis tertentu di mana kesehatan ibu beresiko atau ketika komplikasi muncul selama kehamilan, rahim buatan ini dapat memberikan solusi. Rahim buatan ini memungkinkan untuk melanjutkan kehamilan yang aman, melindungi perkembangan bayi, dan mengurangi kemungkinan bahaya bagi ibu. Teknologi ini dapat berfungsi sebagai alternatif penyelamat jika kondisi kesehatan ibu tidak memungkinkan untuk mempertahankan kehamilannya secara alami. Selanjutnya, dengan menyediakan lingkungan yang terkontrol dan optimal, rahim buatan meminimalkan risiko yang terkait dengan kehamilan rumit dan memastikan kesejahteraan dari ibu dan bayinya. Artificial womb teknologi ini memungkinkan bayi untuk tumbuh dan menjadi dewasa dan juga mengurangi risiko komplikasi kesehatan jangka panjang. Sementara penggunaan rahim buatan menimbulkan pertimbangan etis dan mendorong diskusi berkelanjutan. Manfaat potensial ini dalam menyelamatkan nyawa dan ibu bayi itu selaras dengan prinsip bioetika yang pada akhirnya bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan, otonomi, dan keadilan secara keseluruhan bagi semua individu yang terlibat dalam proses reproduksi. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Fernand Hartono dengan 3 digit NIM terakhir 169. Teknologi rahim buatan ini memberikan sebuah pilihan kepada orang-orang yang memiliki masalah infertilitas seperti mandul atau impotensi sebagai jalan alternatif bagi mereka untuk memiliki keturunan tanpa harus melakukan metode kehamilan tradisional atau secara natural. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendukung keinginan pasangan yang memiliki kondisi disabilitas atau pasangan dengan kelamin yang sama untuk memiliki keturunan melalui rahim buatan ini. Fertilisasi in vitro juga mungkin dapat dilakukan dalam perkembangan teknologi ke depannya, dan kemudian embrio dapat ditransferkan ke dalam teknologi rahim buatan untuk pengembangan embrio lebih lanjut, sehingga memperluas kesempatan reproduksi bagi kaum yang kurang beruntung atau memiliki kondisi khusus dalam kelamin mereka. Selain itu, kehamilan saat ini merupakan situasi atau peristiwa unik yang hanya bisa dilakukan oleh wanita saja, dan hal ini seringkali menimbulkan sebuah perbedaan antara wanita dan pria yang bisa saja berdampak pada hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hak dan kewajiban. Namun, dengan adanya teknologi ini, wanita dan pria dapat dengan seimbang berkontribusi pada proses reproduksi atau pembuatan keturunannya, tanpa harus membebani wanita dengan kehamilan natural yang kemungkinan dapat menghambat wanita tersebut ketika mengalami kehamilan natural dan mencapai cita-cita karirnya, apabila wanita tersebut menginginkannya. Mungkin bisa di next. Baik, perkenalkan saya Putu Asdani Sirurasini Astawa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kontra, atau di sini saya sebagai pihak yang menolak inovasi artificial womb ini. Alasan yang pertama yaitu karena AWT ini belum diujikan pada manusia. Nah, AWT diketahui pertama kali dikembangkan pada tahun 2017 melalui percobaan penyelamatan bayi domba prematur. Percobaan tersebut sukses dilakukan dan para peneliti berkeinginan untuk menerapkannya pada manusia. Nah, namun karena percobaan lab pada hewan tidak sama dengan manusia, walaupun dia menggunakan cairan yang mirip seperti ketuban, namun hal ini ditakutkan malah akan memberikan dampak berbahaya pada bayi prematur yang diuji cobakan nanti. Nah, yang alasan kedua itu adalah takutnya jika AWT ini dipersalahgunakan dan dapat meningkatkan tingkat aborsi di masa depan. Nah, inovasi AWT akan memberi dampak pada tingkat aborsi yang makin tinggi di masa mendatang, khususnya pada remaja. Hal ini juga akan meningkatkan minat remaja untuk melakukan aborsi, karena dengan artian adanya AWT ini berarti janin yang diaborsi tidak perlu digugurkan, dan sebagai gantinya akan dipindahkan ke rahim buatan. Nah, untuk alasan selanjutnya itu adalah AWT adanya pertentangan kodrat wanita, yaitu melahirkan.
Di mana dengan adanya AWT, pertentangan budaya dapat terjadi dan bisa timbul pandangan negatif terhadap wanita yang melakukan AWT. Karena tidak dapat membesarkan bayi di dalam kandungannya hingga waktu kelahiran yang seharusnya. Karena wanita dianggap kehilangan keistimewaannya dan kedudukannya dipandang rendah di masyarakat. Karena dalam beberapa budaya, kedudukan wanita sangat mulia dan begitu dihargai karena dianggap telah membesarkan buah hati semenjak di dalam kandungan dan kemudian membawanya ke dunia melalui kelahiran normal. Untuk alasan bioetikanya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin bisa diingat. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum perkenalkan, nama saya Adelia Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 165. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada 4 kaidah dasar bioetika. Dan di sini yang pertama yaitu ditinjau dari prinsip non-maleficence. Tanpa uji coba pada manusia, adanya bukti risiko kecacatan pada janin dan kepastian akhir janin yang belum dapat divalidasi hasilnya, penerapan AWT dapat memberikan kerugian secara fisik dan psikis, baik itu bagi janin dan orang tua. Ibu juga berisiko mengalami robeknya dinding rahim akibat C-section yang saat ini menjadi standar dalam pengambilan janin untuk AWT. Selain itu, tanpa adanya hubungan ibu dan janin yang terbangun sempurna, psikologis ibu dapat terganggu karena ibu merasa tidak sepenuhnya bermakna dalam proses perkembangan anaknya selama di kandungan. Kedua, ditinjau dari prinsip beneficence. Dalam penerapannya, AWT menggunakan teknologi canggih yang tentunya membebankan biaya tinggi pada penggunanya. Walaupun begitu, teknologi tinggi tersebut belum dapat memberikan kepastian tentang kemungkinan tidak adanya kecacatan dan kematian pada janin. Ditambah juga dengan belum adanya uji coba pada manusia, singkatnya, mungkin saja biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, AWT memungkinkan terjadinya peningkatan kasus aborsi, sehingga nilai kerugian dapat saja lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Ketiga, ditinjau dari prinsip respect for autonomy. Informed consent yang diberikan ke orang tua harus sangat jelas, dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mereka, serta bobotnya sangat kuat, karena terkait dengan biaya tinggi yang dibebankan dan juga risiko yang mungkin terjadi pada ibu dan bayi. Walaupun begitu, tindakan persetujuan yang dilakukan harus bersifat non-direktif, dan orang tua diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Keempat, ditinjau dari prinsip justice. Anak sudah pasti akan mendapatkan perlindungan hukum, tetapi status hukumnya belum dapat dipastikan. Walaupun anak sama-sama dianggap keluar dari tubuh ibu, AWT menyebut bahwa yang keluar tetaplah janin. Sedangkan pada penggunaan ventilator, penyebutan yang digunakan adalah bayi. Hal ini akan berdampak pada hak, kewajiban, dan status moral yang melekat pada anak tersebut. Selanjutnya, biaya tinggi pada penggunaan AWT kurang reliable dan dapat menciptakan kesenjangan akses bagi masyarakat mayoritas akibat adanya hambatan dalam hal biaya. Mungkin bisa dilanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Michelle Carolina Putri dengan 3 digit NIM terakhir 167. Jadi setelah penjabaran berbagai alasan untuk mendukung dan tidak mendukung yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman lain, penulis menetapkan untuk berada di pihak mendukung artificial womb technology karena penulis menilai bahwa prospek keuntungan yang diperoleh dari AWT ini jauh melebihi kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat dari AWT. Selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vladi Indri dengan 3 digit NIM terakhir 163. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penyangkalan terhadap pihak kontra. Yang pertama-tama yaitu bahwa teknologi artificial womb ini tidak sepenuhnya aman. Memang betul bahwa teknologi artificial womb ini merupakan teknologi yang relatif baru dan masih banyak yang perlu dikembangkan lebih lagi sebelum ia dapat masuk ke tahap human trials. Namun, sejauh ini dan setelah apa yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan, tidak dapat dipungkiri bahwa prospek artificial womb technology ini lebih menguntungkan dibandingkan kemungkinan risk-nya, di mana penelitian yang dilakukan tidak akan menggunakan embrio manusia
yang sebenarnya karena dapat menggunakan teknologi embryonic stem cells atau embrio buatan yang menyerupai embrio manusia. Namun hal ini juga tidak melanggar dalam aspek etika karena embrio buatan yang digunakan ini tidak akan dapat tumbuh menjadi sebuah janin atau sebuah bayi manusia yang sebenarnya. Selain itu, untuk poin yang kedua, yaitu menyatakan bahwa kodrat wanita ialah untuk melahirkan. Dan dengan melahirkan, wanita akan mendapatkan kehormatan dan penghargaan. Nah, menurut kami untuk pemikiran seperti ini masih cukup tradisional, karena nyatanya pada generasi sekarang semakin banyak orang yang memilih untuk tidak mempunyai anak atau tidak melahirkan anak. Belum lagi pemikiran seperti ini justru membahayakan dan merugikan para wanita yang mungkin ingin melahirkan namun tidak dapat mengandung karena adanya masalah komplikasi, atau ibu-ibu yang sudah mengandung namun ada aspek atau risiko terjadinya komplikasi. Nah, disinilah artificial womb technology itu berperan untuk menyediakan alternatif bagi calon ibu atau bagi ibu-ibu yang memang ingin punya anak namun belum bisa atau terjerat dengan masalah risiko komplikasi dalam melahirkan tersebut. Mungkin kata kuncinya di sini adalah alternatif ya, karena untuk artificial womb technology ini tidak akan memaksa seorang ibu untuk melahirkan anaknya melalui cara ini. Secara tidak langsung, untuk poin ini juga dapat membantah pada bagian kontra terkait etika yang mengatakan bahwa artificial womb technology ini melanggar bagian non-maleficence karena dapat memutuskan ikatan atau mengurangi hubungan antara ibu dengan janin. Nah, di sini artificial womb technology kan disediakan sebagai alternatif, maka tidak akan memaksa seorang ibu untuk melahirkan suatu anak atau memutuskan hubungannya dengan anak secara tidak langsung, melainkan dia membantu ibu-ibu yang memang belum dapat melahirkan atau ingin terhindar dari komplikasi yang mungkin dapat muncul, sehingga dia bisa memberikan anak dengan menyelamatkan keduanya, yaitu ibu dan anaknya. Mungkin sekian dari aku, bisa dilanjutin oleh teman saya. Maaf, boleh kembali ke slide sebelumnya. Baik, perkenalkan kembali, saya Misalkana Putri. Jadi untuk bantahan yang ketiga itu terhadap ketakutan bahwa AWT ini bakal disalahgunakan. Jadi ketakutan terhadap penyalahgunaan rahim buatan ini atau AWT itu contohnya tindakan aborsi ataupun perdagangan organ itu dapat dikatakan ketakutan yang tidak dapat dijadikan alasan. Pada kenyataannya sampai saat ini tindakan aborsi maupun perdagangan organ terus aja meningkat meskipun belum terdapat teknologi yang memudahkan hal-hal tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan yang salah itu sebenarnya kembali lagi ke rasa kemanusiaan masing-masing orang dan niat jahat dari masing-masing. Jadi setiap orang akan tetap mengusahakan cara apapun jika memang udah memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan tersebut. Karena mereka nggak akan lagi peduli sama proses yang menyakitkan ataupun tidak manusiawi. Yang penting itu bagi mereka itu hasil yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan menghalalkan segala cara. Jadi berdasarkan beberapa bantahan terhadap pendapat dari pihak kontra, dapat ditegaskan kembali bahwa penulis berada di pihak pro terhadap artificial womb technology. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Cendrawan Hansantoso dengan 3 digit NIM terakhir 170, dan untuk kesimpulannya
AWT atau Artificial Womb Intelligence merupakan suatu alat teknologi yang mendukung tumbuh kembang janin di luar tubuh manusia dengan konsep bebas umur bayi saat itu pada saat fertilisasi maupun kelahiran prematur dan dapat melanjutkan perkembangan hingga akhirnya cukup umur. Beberapa kelebihannya berupa AWT dapat membantu bayi-bayi yang lahir prematur untuk melanjutkan perkembangan di luar, dan bagi ibu yang ingin mempunyai anak atau kesulitan mempunyai anak dapat menggunakan AWT sebagai jalan alternatif. Ini berlaku bagi mereka yang mengalami komplikasi di tengah kehamilan dan dapat beralih ke AWT untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya. Untuk kelemahannya, AWT baru dilakukan uji coba pada binatang dan belum pada manusia, dan dapat disalahgunakan dan secara etis masih menyalahi harkat perempuan sebagai yang bisa melahirkan. AWT merupakan teknologi yang bagus dan kelebihan yang mereka bawa dapat membantu proses kehamilan dan komplikasi yang ada. Tapi kekurangannya untuk etika dan peraturannya harus dibuat agar tidak disalahgunakan dan dapat mencapai keuntungan maksimumnya. Sekian merupakan SP dari SKDB 8. Terima kasih.